nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas kudrah serta irodahnya. Pada kesempatan yang sangat baik dan luar biasa ini, kita semua bisa bermuajahah, bersilaturahim, tentu saja pada kegiatan yang sangat luar biasa dan sangat membanggakan, khususnya mungkin di pimpinan cabang pemuda Persis Padalarang, yaitu agenda kajian terkhusus di bulan Ramadan, yang mana tentunya kita ketahui bersama sebelum bulan Ramadan ada agenda Tajwidul Mubalighin. Dan pada kesempatan kali ini terkhusus di bulan Ramadan kita akan membahas terkait dengan lanjutan materi minggu kemarin mengenai Sirah Nabawiyah part kedua. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini juga kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira kepada, termasuk khusus kepada Ustadz Eka yang telah memfasilitasi kami untuk bisa mengkaji agenda pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan ikhwatu iman yang kami muliakan, tentu saja langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Al-Ustadz Firdaus Rabani untuk menyampaikan materinya mengenai Sirah Nabawiyah periode Makkah ataupun periode Madinah mungkin. Langsung saja kepada beliau. Disanggakan. Iya. Alhamdulillah alladzi ja'alal jannata tajri min tahtihal anhar wa ja'alan nara maswa bisar qarar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nabina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil bawar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan terima kasih telah memberi kesempatan mungkin kepada Al-Fakir untuk berbagi tentang apa yang Al-Fakir tahu. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua, bagi siapapun yang menyelami sosok pemimpin besar, pemimpin para nabi, pemimpin manusia, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada Sahibul Bait Ustadz Eka yang telah memberikan tempatnya untuk jadi tempat kajian. Mungkin semoga Allah memberikan rezeki kepada beliau dan keluarganya dan menjaga beliau. Ahibail Kiram, teman-teman semua, pimpinan cabang pemuda Persis Padalarang yang saya hormati. Sedikit meresum atau mengulas kembali apa yang telah Al-Fakir sampaikan di pekan lalu, mungkin kurang lebih Al-Ahdas Qoblal Bi'sah. Ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi demi menyambut lahirnya seorang nabi akhir zaman. Dari mulai penyambutan kejadian-kejadian secara alamiah maupun kejadian-kejadian secara sosial. Termasuk beberapa rekam adegan, episode-episode yang menghantarkan Nabi dari sejak beliau lahir menjelang remaja gitu. Bahkan Nabi sebelum lahir itu kondisi bangsa Arab itu diapit oleh dua kerajaan besar yang disebut dengan kaum Persia dan kaum Romawi. Dalam catatan Ibnu Ishaq dalam kitabnya yang saya baca, kaum Romawi itu terbagi kurang lebih menjadi dua bagian. Ada bagian timur yang disebut dengan Ad-Daulah Ar-Rumaniyah Asy-Syarqiyah, dan ada yang disebut dengan bagian barat yang disebut dengan Daulah Ar-Rumaniyah Al-Gharbiyah. Namun saat itu Imperium Romawi bagian barat kurang lebih
bisa dibilang hampir tiada atau tidak membuat impact besar gitu terhadap kerajaan-kerajaan lain sehingga tidak ada pengakuan. Yang saat itu diakui saat itu adalah Imperium Romawi Timur yang saat itu pusatnya ada di Konstantinopel atau negara Turki kalau sekarang. Kalau negara Imperium Barat saat itu pusatnya ada di kota Roma yaitu negara Italia. Nah, yang berhadapan dengan Islam, yang bersentuhan dengan surat Nabi Muhammad kepada Raja Imperium Romawi saat itu adalah Raja Hirokla yang berpusat di Konstantinopel di Turki, bukan yang ada di Roma. Termasuk kondisi saat itu menurut Ibnu Ishaq, kerajaan Imperium Romawi Timur itu mengalami fase penurunan atau yang disebut dengan maksudnya masyarakatnya itu mengalami surut moral gitu. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Ishaq, bahwa banyaknya perjinahan-perjinahan yang terjadi saat itu. Contohnya Caligula. Mungkin teman-teman pernah baca sejarah buku, ada seorang pemimpin Romawi yang bernama Caligula, ya kalau nggak salah. Dia adalah pemimpin besar yang bisa meluluhlantakkan daerah-daerah di sekeliling Romawi Timur, tetapi yang dihadapi oleh masyarakat saat itu adalah tentang moralitas. Moralitas seorang pemimpin saat itu sangat rendah. Jadi setiap malam mengundang para kupu-kupu malam ke kerajaan. Bukan hanya berlaku di tingkat pejabat, rakyat pun diikutsertakan. Jadi semacam penyakit yang mencemari satu bangsa besar gitu. Itu kejadian yang terjadi atau kondisi yang menyelimuti bangsa Romawi sebelum Nabi Muhammad lahir. Bukan hanya itu saja, di kerajaan Persia sebagaimana yang tercatat oleh Ibnu Ishaq. Kalau sekarang mungkin Persia itu Iran, Irak dan sebagainya. Di Persia ada seorang raja besar saat itu yang menjabat bernama Mazdak. Nah, Mazdak ini kurang lebihnya melakukan satu perbuatan hina, yaitu seperti menikahi saudara-saudara atau saudari-saudara. Bukan hanya itu saja, mewariskan ibu. Jadi kalau si ayah sudah meninggal, ibu jadi janda, ibu bisa dinikahi. Dan pemahaman itu terus bergulir dari tahun ke tahun sejak meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Termasuk menjadi cikal bakal di kota Nicea kan, ada seorang ratu kerajaan bernama Evergen yang meninggal, tapi sebelum meninggal dia dinikahi oleh anaknya, seorang kaisar saat itu yang melegalkan bangsa Israel saat itu hijrah imigran ke kota Nicea dari kota Palestina karena terusir, terjajah akibat serangan bangsa Babilonia. Dan saat itu juga diresmikan yang menjadi cikal bakal akhirnya hari Natal, tanggal 25 Desember. Nah, kurang lebih dua kerajaan itulah kerajaan yang mengapit bangsa kampung halaman Nabi Muhammad SAW. Jadi, ibarat kata Nabi Muhammad tidak lahir di sebuah negara adidaya. Tapi Nabi Muhammad lahir di negara kecil dengan militernya tidak cukup banyak. Tetapi tidak pernah ada tragedi baik dua kerajaan itu untuk mengekspansi kampung halaman Nabi Muhammad SAW. Sekali-kalinya terjadi, itu pun terjadi tidak menjadi peperangan antara kaum Romawi dan Persia. Jadi tidak pernah kampung Nabi Muhammad SAW menjadi papan catur peperangan bagi kaum Persia dan Romawi. Dulu memang pernah terjadi antara bangsa Quraisy dan bangsa Qais Island yang Al-Fakir pernah sampaikan di pekan lalu, yang disebut dengan Harbul Fijar. Kenapa disebut Harbul Fijar atau Infijar? Kan Infijar itu artinya meledak. Karena tragedi peperangan terjadi di bulan haram dan tanah haram. Itulah alasan kenapa disebut dengan Harbul Fijar. Itu pun demi difa'ul Ka'bah, demi melindungi Ka'bah. Yang memaksa Nabi harus berpihak pada sang sahibul bait. Gitu. Walaupun Nabi beraliansi dengan orang-orang yang mungkin saja tidak beriman kepada Allah.
Tapi mau bagaimanapun juga kampung halaman harus dilindungi gitu. Kemudian terjadi halful fudul, ya. Jadi kejadian di mana seluruh masyarakat serentak untuk menjaga keamanan sekitar, gitu. Tetangga-tetangga yang kompak hanya gara-gara satu kejadian di mana pedagang yang datang dari Yaman, barang yang sudah dibeli tapi tidak dibayarkan, gitu. Sehingga sang penjual meminta pertolongan kepada para pembesar Quraisy dan terjadilah sumpah demi menjaga keamanan dan kenyamanan para tamu yang datang ke Mekah, yang disebut dengan halful fudul. Halaf itu kan janji, sumpah. Fudul itu artinya kemuliaan atau orang-orang yang mulia di kalangan Quraisy, ya. Terus ada juga yang disebut dengan pemindahan Hajar Aswad, ya, menjadi simbolis atau sertijab, ya, secara tidak langsung bahwa Nabi Muhammad punya kedudukan besar karena beberapa kabilah sangat ingin memperebutkan memindahkan Hajar Aswad atau batu Hajar Aswad itu ke tempatnya karena ada renovasi gitu Ka'bah yang hancur akibat hujan, termasuk juga hancur akibat genangan banjir dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Itu mungkin hasil resum yang pernah Al-Fakir sampaikan. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir akan menyampaikan hanya 2 poin saja, ya, sebelum adanya prosesi pelantikan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang tazwijun Nabi, pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebelum menikah dengan Khadijah, beliau dipekerjakan oleh Khadijah berangkat ke negeri Syam, ke Basrah, ke Suriah, ke Damaskus, ya, Basrah, Damaskus, Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Pedagang ke sana, tapi sebelum itu kabar tentang kepribadian Nabi Muhammad itu belum terendus oleh Khadijah. Gitu. Dan sosok Khadijah saat itu sedang dalam posisi status janda. Beliau sudah menikah 3 kali dan dikaruniai anak dari suami sebelumnya. Tapi mungkin kurang ma'ruf, kurang dikenal nama-nama anak beliau dari suami sebelumnya. Belum terendus kabar tentang sosok pemuda yang disebut dengan Alamin saat itu. Kemudian selang beberapa waktu, para pembantu-pembantunya, ya, kan beliau ini suka memberikan kerja kepada para pemuda-pemuda Quraisy untuk mendagangkan barang beliau, gitu, ke negeri Syam. Nah, tetapi dari sekian para pedagang-pedagang Khadijah, kurang lebih semua hasilnya sama. Jadi karena kebiasaan Quraisy itu kan contohnya adalah mabuk. Musim dingin di bangsa Arab itu bisa mencapai titik paling terpanas di musim dingin, bukan titik terdingin di musim dingin. Titik terpanas di musim dingin bisa nyampe 4 derajat. Terpanas, bukan terdingin. Apalagi kalau terdingin. Saya saja ketika di sana kuliah, musim dingin kondisi panas di musim dingin atau kondisi yang paling panas di musim dingin itu kurang lebih 11 derajat. Dan yang paling dingin di tengah kota di Kairo, bukan di pesisir. Kalau di daerah gurun itu pasti paling dingin. Di tengah kota di Kairo paling dingin tuh mencapai 4 derajat. Jadi kemana-mana di jaket kanal gitu, di sweater, kaos, jaket, dan selimutnya juga khusus. Selimutnya mufakhomah, tebal. Sarung malah berlaku di situ. Apalagi kalau sudah punya istri, udah itu mah. Ada yang menghangatkan selimut hidup gitu ya. Nah, jadi kondisi dingin di bangsa Arab itu sangat mencekam gitu.
Jadi jangan membayangkan padang pasir panas siangnya. Iya, siangnya panas, malamnya dingin banget gitu. Nah, kurang lebih semua para pedagang-pedagang itu karena kan kondisinya dingin, jadi ya ada budaya gitu ya meminum, menuak arak gitu dan sebagainya. Untuk menghangatkan tubuh sebagaimana para para pekerja-pekerja imigran Indonesia yang ada di negara-negara Eropa. Contohnya Australia, ya, Jerman, menghangatkan badan dengan cara minum air keras gitu. Itu pun sama terjadi di bangsa Arab gitu. Nah, maksud kami itu maksudnya kalau pedagangnya saja menyajikan sikap berdagang seperti itu, apakah para pembeli berminat untuk membeli barangnya? Punten, kalau ada pedagang caludi, apa caludi itu bahasa Indonesianya? Belum mandi, belum nyisiran, aya cileuh keneh dan sebagainya. Namanya gugah bobo, baru bangun tidur. Kemudian dagang. Anggaplah dagang warung kecil. Terus tiba-tiba antum lewat di hadapan tokonya. Ada barang yang memikat hati antum. Tasurun nazirin, sil'ah atas surun nazirin. Ada barang yang memikat mata antum. Tapi si tukang pedagangnya kucel, caludi kalau dalam bahasa Sunda. Apakah barang itu akan dibeli? Gitu. Ya, kalau butuh banget pasti dibeli. Ya. Atau katakan makanannya seperti apa ya? Seperti daging katakan. Digemrong ku naler ya, dikermuni lalat. Apakah akan dibeli atau tidak? Maksud saya, kalau si pedagangnya saja menyajikan kredibilitas cara berdagang dia kurang bersih gitu, maka mafhum muwafaqahnya barang yang dia dagangkan pun kurang lebih kondisinya kurang baik. Anggaplah barang yang didagangkan itu adalah makanan. Perjalanan dari Mekah menuju Syam itu butuh beberapa hari, beberapa bulan, dan harus melewati musim panas, mungkin saja hujan tengah jalan. Nanti kabayang meureun pertarusan. Kira-kira barang yang didagangkan apakah sampai di tempat dagang itu buruk atau tidak? Terus pertanyaannya, jenis barang seperti apa yang didagangkan oleh para pedagang-pedagang Sayyidah Khadijah? Apakah barang-barang makanan? Apakah melewati kuda? Jelas, ada kuda, ada unta. Gitu. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan remeh-temeh yang berseliweran berkenaan tentang keberangkatan para pedagang ke Syam. Nah, karena kondisi para pedagang demikian, kurang lebih Sayyidah Khadijah ini mencari sosok yang sedikit berbeda, out of the core gitu. Para pedagang-pedagang yang dia itu mampu melayani betul-betul dengan hati. Gitu. Nah, tibalah kabar dari sang pembantu ajudan Sayyidah Khadijah bernama Maisarah. Terdengar kabar ada satu kabilah, di kabilah itu terdapat pemuda yang jujur bla 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 bla. Kemudian Khadijah datang. Siapa yang jadi walinya? Ketua sukunya siapa? Saat itu ketua sukunya adalah Abu Thalib. Didatangilah oleh Khadijah. Kata Khadijah kepada Abu Thalib, sebagaimana yang tercatat dalam tarikh Ibnu Ishaq, kata Khadijah kepada Abu Thalib, apakah engkau memiliki seseorang yang bisa aku amanahi membawa barang-barangku? Kata Abu Thalib, aku paham maksud engkau. Nah, jadi lelaki mah kadang mikir satu langkah di depan daripada perempuan. Kenapa beliau berkata demikian? Karena Nabi Muhammad pernah berdagang bersama pamannya ke Syam. Tapi kan tidak jadi. Khadijah berkata, apa gerangan yang melarang saudaramu untuk pergi berdagang? Ana akhofu, kata Abu Thalib. Saya takut karena informasi yang telah saya terima dari seorang pendeta
di kota Syam, di daerah Syam, di negara Syam, melarang kami untuk membawa ponakan kami untuk melanjutkan dagangan, untuk melanjutkan perdagangan. Karena di sana terdapat orang-orang Yahudi yang jika tahu sosok ponakan kami ini adalah orang mulia, jadi Nabi Abu Thalib itu tidak pernah tahu bahwa ponakannya itu akan jadi nabi. Tapi Abu Thalib hanya tahu ponakannya adalah orang mulia. Kan baru tahu bahwa ponakannya akan jadi nabi itu setelah bertemu dengan pendeta di kota Syam. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah menyadari bahwa beliau akan menjadi seorang nabi. Jadi ada proses apa ya? The miracle of journey gitu ya. Ada keajaiban alur cerita yang dialami oleh seseorang gitu. Kita tidak akan pernah tahu bahwa suatu saat kita akan jadi orang besar. Kurang lebih begitu perasaan yang feel yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Abu Thalib, dulu aku pernah dilarang karena di sana ada orang-orang jahat ya, ada orang-orang Yahudi yang hendak membunuh ponakan saya. Jika engkau membawanya, maka berilah aku jaminan. Karena usianya memang sekarang sudah dewasa. Ada yang mengatakan saat itu 21, ada yang mengatakan sudah 25, ada yang mengatakan 27, dan ada yang mengatakan 29. Jadi sudah dewasa Nabi saat itu. Kata Khadijah, ya sudah, aku akan berikan jaminan. Ya. Jaminan berupa pertama, barang yang dibawa itu tidak terlalu banyak. Yang kedua, aku memberikan teman supaya dia bisa berdagang. Jadi Maisarah itu diutus sebagai domin, sebagai penjamin, yaitu bahwa Nabi Muhammad pergi ke Syam. Nah, berlalulah waktu Nabi Muhammad pergi berdagang, membawa barang dagangan Khadijah. Ketika sampai di Syam, ada satu pembeli yang dia itu berkata, saya ingin beli barang kamu, walakin ihlif billah tawal uzza. Kamu harus bersumpah bahwa kamu adalah seorang penyembah Lata Uzza. Kata Nabi Muhammad, saya tidak akan pernah menyetujui apa yang Anda katakan sedikit pun. La uhlifu qattun abadan billah tawal uzza, kata Nabi Muhammad. Saya tidak akan bersumpah dengan nama-nama itu. Tapi kalau disebutkan bersumpah atas nama Allah, Nabi Muhammad mau. Kalau ditanya usia dewasa diajar ngaji gitu maksudnya. Kalau kondisi sekarang tidak kenal Allah kondisi sekarang, wajar tidak? Departemen Agama ngajeblak badag di Jakarta. Ulama jeug-jeug loba rea. Terus ada pemuda akhir zaman yang tidak mengenal Allah, katakan. Sangat wajar atau tidak? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, orang Quraisy la yaqulunna Allah, akan menjawab Allah. Pertanyaannya sederhana. Nah, aya pengajian di zaman Nabi? Apakah ada pengajian di zaman Nabi sehingga Nabi tahu siapa yang layak untuk dijadikan sumpah? Nabi kan berkata, la uhlifu billah tawal uzza qattun. Kalau kamu mau beli barang saya, silahkan. Tapi kalau kamu mensyaratkan kamu ingin beli barang saya, dan saya harus mengatakan sumpah, Lata wal Uzza, saya tidak mau. Ternyata sang pembeli bukan berniat membeli, tapi melakukan scouting, melakukan riset, membuktikan, ngetes. Karena dalam kitab mereka, ternyata sang pembeli itu seorang pendeta. Dalam kitab mereka, dalam catatan suhuf-suhuf mereka, dikatakan bahwa akan ada seorang pemuda di usia sekian datang ke daerahmu dan dia tinggal bersinggah bersandar di pohon ini pada jam sekian, bla 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 bla. Jadi ciri-ciri itu menemani sang pemuda ini gitu. Sebagaimana Jiraya yang mengisahkan seorang pemuda komik gitunya. Ya Naruto gitu. Itu dari mana? Itu dari paham teolog. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu, mirip-mirip lah. Jadi ada sang pemuda akhir zaman yang dikisahkan akan jadi seorang pemimpin besar.
Nah, tapi dukanya eta barangna duka KPC duka henteu ngan duka caritana dugi karinya unggul gitu. Bahwa barang Nabi mau dibeli asalkan Nabi mau bersumpah atas nama Lat wal Uzza. Gitu. Nah, setelah itu sang pembeli tadi datang kepada Maisaroh. Jadi Maisarohnya tidak menemani di samping. Maisaroh mah menguntit. Gitu. Datang kepada Maisaroh. Maisaroh tuh laki-laki, bukan perempuan. Kata Maisaroh, hadar rojul, kata Maisaroh tuh, laki-laki ini adalah laki-laki yang dikisahkan dalam kitab-kitab kami. Dia akan jadi pemimpin besar. Jika engkau berhasil beriman kepadanya, maka pastikan nyawa dia harus selamat. Karena sekalinya dia punya pengikut, semua akan di bumi hanguskan. Kata sang pendeta itu. Dan jika aku berumur panjang, ini bukan Warokoh bin Naufal ya. Kan Warokoh bin Naufal itu pamannya Khadijah. Setelah bertemu dengan beliau, bertemu dengan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Ini bukan Warokoh, tapi babaturan aja kan nama. Sesama pendeta. Kalau dia punya pengikut, maka semua pengikutnya akan di bumi hanguskan. Pertanyaannya, kata si sang pembeli tadi, hal anta musta'id lidifa'ihi, kata beliau. Apakah kamu siap melindunginya? Maisaroh kaget. Orang yang dia temani ternyata bukan orang sembarangan. Bukan sembarang beliau gitu. Iya, bukan sembarang beliau gitu. Nah, terus ada satu budaya ya di kalangan bangsa Arab sekarang ya. Jadi ada adab seorang pembeli dan pedagang. Ini di bangsa Arab dan tidak menjadi sebuah kewajiban untuk diikuti. Ada norma. Contoh. Dan ini pernah saya alami langsung, bersanad artinya ya. Dan kurang lebih apa yang saya alami ini, saya validasi kebenarannya bahwa apa yang saya alami memiliki dalil. Jadi saya buat contoh, ini HP katakan. HP ini harganya 2 juta, harga asli tanpa bati. Kemudian datang sang pembeli. Saya mau beli mau beli HP ini, berapa harganya? Kata sang pembeli. Kemudian saya berkata, harga aslinya 2 juta. Kamu mau ngasih berapa? Jadi untung itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Contoh, ya udah saya kasih 2,5 juta mau enggak? Enggak. Ya, ada nego. Ya maksudnya jadi untung dari si barang itu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kan kalau kita untung itu ditentukan sang pembeli. Jadi sang penjual, maaf. Jadi sang pembeli tidak tahu harga aslinya. Contoh HP HDC. Ya. Kan sok ditipu HP HDC. Ya. Nah, saya pernah mengalami hal demikian ketika kuliah di Mesir. Mau pergi ke kampus pakai tuk-tuk, pakai bajai. Kebetulan rumah saya dekat, cuma kan isengnya naik tuk-tuk udah panas satu. Lempang Korea gitu nya. Mayar lah pakai tuk-tuk. Tuk-tuk yalah kadieu sarab itu. Mun. Sini. Yalah. Kadieu tal. Ana aruh hilagama di Kamugroh. Saya pengen pergi ke kampus, berapa upahnya? Kata dia, inta isbikam, kamu pengen berapa? Dari perjalanan ke sini ke sana menghabiskan kurang lebih dalam beberapa kali putar balik sekian liter dan saya satu liter itu dibayar sekian pound. Dia jelaskan itu ya. Terus saya bilang, ya udah, 20 aja. Jadi saya tahu harga jarak 1 liter dia ditempuh pakai tuk-tuk dari sekian ke sekian, dari satu tempat ke tempat ini menghabiskan beberapa liter dan 1 liternya saya tahu juga bensin di sana murah memang. Saat itu kalau menjelang pulang saya mahal sama Indonesia.
Tapi di situ kan saya dikasih tahu harga aslinya tanpa bati gitu. Jadi si tukang jual tuh nanya, "Inta is become, kamu pengen berapa?" Nah, terus kata dia, nah ini ada footnote yang unik. Kata dia, "Saya melakukan sebagaimana Sayyidina Nabi melakukan." Jadi di depan nyebut Nabi teh make Sayyidina. Ya, kurang lebih kata dia, Nabi Muhammad berdagang ke Syam itu, apakah kamu tahu? Kamu kan seorang tolib, katanya pelajar mahasiswa. Kamu tahu nggak cara dagang Nabi? Kaifa tijaratu Nabi katanya. Ya, saya teh ngajawab dengan apa adanya ya, sebagaimana kami selina, sebagaimana kita saja gitu. Bukan seperti itu kata beliau. Menang ilmu itu Kang bajai. Tuk disebutnya. Nah, kurang lebih kalau boleh gitu ya, kalau boleh saya nilai, kalau boleh saya tambahkan, yang Nabi lakukan ketika berdagang kurang lebih seperti itu. Nah, pulang dari sana, dari Syam ke Mekah, barang semuanya ludes. Tidak ada yang leceh, tidak ada yang rugi, ya. Punten kadang sok aya tukang dagang anu ditawarna ka bina-bina. Nepi ka batina teh sakumaha. Keur mah bati teh sakumaha ditawar gitu. Kan aya nu gitu. Nya gitu maksudnya. Nah, Nabi gitunya. Nabi menerima keuntungan begitu sangat besar gitu. Nah, akibat kejadian-kejadian ini Nabi dikenal oleh Khadijah sebagai orang yang layak gitu. Layak untuk membawa barang dagangannya dan layak untuk membawa satu keinginan besar, itu menikah. Dan ada satu kejadian unik, Maisaro, kata Maisaro sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq. Sepanjang pulang kami dari Syam menuju Mekah, ro'a itu malakaini yurafiqanihi fi zilli Syam. Saya melihat dua malaikat yang menemani beliau dari cahaya matahari yang menyengat. Walau alam, apakah malak ini diartikan sebagai as-sahab? Sampai awan? Apakah biwujudi hakikoh dengan wujud yang asli? Karena kan malaikat itu besar gitunya. Walau alam. Tapi kurang lebih kata pengakuan Maisarah, jadi ada kejadian unik gitu yang menemani beliau. Kalau dalam pemahaman sufi kan jangan sampai cahaya matahari itu sampai menyentuh kulit Nabi Muhammad. Kalau sampai menyentuh maka bumi akan iza zulzilatil ardu zilzalaha, akan hancur. Termasuk ketika darah menetes ketika perang Uhud kan seperti itu, ya. Tapi wallahu alam kebenarannya, karena belum saya telusuri. Itu poin pertama. Jadi poin pertama, Khadijah mengenal Nabi Muhammad SAW melalui kejadian-kejadian unik. Seperti tadi, pembeli mau dibeli barangnya, tapi syaratnya dia harus bersumpah atas nama Lata wal Uzza. Dalam fikih fikih dagang kan boleh mensyaratkan, contoh, kamu mau beli barang saya, nanti dapat hadiah. Kalau tidak beli barang saya, tidak akan dapat hadiah. Atau begini, kamu mau beli barang saya dulu, tapi barangnya nanti. Yang sekarang antum dapat adalah hadiahnya dulu. Jadi ada beberapa akad yang kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah di situ setelah Rasul berdagang, baru Rasul dipinta untuk menikahi Khadijah. Dan menikahlah dengan Khadijah. Dengan menjadi satu momen sakral. Kenapa momen sakral? Karena Khadijah diincar oleh para bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya. Jangan pernah melirik, memikirkan, kan Khadijah tua, umur 40, katakan. Kalau belajar, atau kalau istilahnya ngenteng gitunya, ngenteng, karena titi mangsa eta kejadian ina kumaha,
Kapungkur mah bujeng-bujeng ninggal nu anom, janten ngukur ieu bojo alus pi nu mudakeun teh tidak melihat dari segi umur. Sekalipun tradisi bangsa Arab selalu menikahkan perempuan ketika perempuan masih belia. Ratu Elizabeth pun ibunya atau dirinya dinikahkan ketika masih belia. Kalau orang-orang mustasyrik, orang-orang orientalis mengkritik Nabi Muhammad seorang pedofil, faktanya di Eropa banyak terjadi. Bahkan bukan hanya oleh rakyat, para pejabatnya saja. Mereka menikah di usia belia. Dan termasuk tradisi bangsa Arab menikah di usia belia perempuannya. Tapi di situ Khadijah sudah agak berumur. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad mau menerima lamaran? Nabi dilamar dengan mahar saat itu kurang lebih Isna asyara ukiyatan, 12 ukiyah. Berarti kurang lebih kalau dikonversikan ke dalam rupiah 571 juta. Jika 1 gram emas 1.455.000. Aina. Emas K24 kalau tidak salah. Berarti hampir setengah M. Mahar Rasul. Ya. Tapi yang pertanyaannya, apa yang menjadi apa yang menjadi sebab Rasul menerima Khadijah? Contoh, apakah saat itu Khadijah menutup aurat? Menggunakan jilbab? Faktanya, ayat-ayat tentang fikih, tentang hal-hal hukum syariah, wa ma yata'alaku biha, itu turun hampir semua berkenaan setelah hijrah. Ayat tentang hijab surat Al-Ahzab ayat ke-59 itu turun di Madinah. Tapi pernikahan dengan Rasulullah, Khadijah, itu di Mekah sebelum hijrah. Pertanyaannya, apakah Khadijah tahu yang disebut dengan aurat? Kan semua yang berkaitan dengan Rasul bukan sembarang-sembarang. Kampung yang dihinggapi Rasul bukan sembarang kampung. Makanan, minuman yang dikonsumsi beliau bukan sembarang minuman makanan. Tetangga juga bukan sembarang tetangga. Ya sekalipun di ujung-ujungnya memusuhi beliau. Gelar Al-Amin pun bukan sembarang gelar Al-Amin. Karena seantero Arab tidak punya gelar itu. Kecuali beliau. Yang menjadi pemutus sengketa beberapa kafilah hanya untuk memindahkan batu Hajar Aswad bukan sembarang sengketa. Itu sengketa besar. Siga pilpres gitu lah. Anu eleh terima ngaju ke MK. Nah, cegah kan kejadian besar tuh teh. Tapi Rasul berhasil memutuskan sengketa itu. Oke, itu poin pertama. Nah, kenapa Rasulullah menikah? Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi, apa yang menyebabkan Rasul tertarik kepada Khadijah? Berarti Khadijah punya nilai lebih. Kalau merunut salah satu jurnal yang ditulis oleh seorang sarjanawan Quran di UIN Jakarta, saya lupa lagi namanya. Jadi memang yang disebut dengan penutup kepala, gitoful roksi atau khimar, itu sudah ada di bangsa Arab. Bahkan bukan hanya perempuan, laki-lakinya pun menutup kepala. Jadi ayat tentang hijab itu turun hanya untuk meneruskan, menyempurnakan, untuk kan kalimatnya gini, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, terus an yudnina alaihinna min jalabihin. An yudnina dari kata adana. Adana itu berarti hanap. Wahai nabi, katakan kepada orang-orang mukminat semuanya termasuk istri-istrimu untuk yudnina. Kahanakeun si acuk teh, julurkan ke bawah. Kangen naon an yu'rafna, supaya mudah dikenal, wala yu'zina, dan tidak disakiti. Kalau kalimatnya an yu'rafna berarti jadi identitas saat itu satu-satunya bangsa pemahaman keyakinan status sosial atau lingkungan sosial yang perempuannya menutup aurat sampai ke bawah hanya Islam. Selain itu tidak. Berarti keteh, oh ima di jilbab muslim. Jadi baheula mah kapanggih perempuan muslim itu teh salah satu ciri teh
dihijab. Gitu. Nah, saat itu Khadijah juga sama menutup aurat. Gitu. Tapi belum ada perintah. Gitu. Jangankan ayat itu, ya. Tahun 90-an, 80-an kan kalau di jilbab telinganya kelihatan. Kalau lihat foto-fotonya kan ya. Saya pernah melihat istrinya Ketum PP Persis Ustadz Abdul Latif Mukhtar ketika beliau berfoto dengan istrinya. Kalau nggak salah telinganya kelihatan. Jadi ada proses, katanya perempuan berhijab itu harus ada proses gitu. Ya kalau bagus dihijab gitu. Tapi kan tidak dihijab tidak menjadi kafir. Begitulah fatwa di Azhar. Perempuan tidak dihijab tidak menjadi kafir. Oh gitu ya. Tapi bukan berarti hijab adalah budaya. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh Rasul menjadi momen penting bahwa berdakwah itu tidak boleh dilakukan dengan kondisi personal. Harus ada orang support sistem. Gitu. Itu yang menjadi dalil utama bahwa Rasul butuh tempat bernaung. Sebagaimana Rasul pulang dari Gua Hiro kan ke rumahnya, bertemu dirinya, mengatakan Zamiluni. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin seharusnya ada satu poin terakhir, tapi bisa dibahas di lain waktu. Kurang lebihnya bisa sekian saja. Semoga dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Indra jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz Firdaus Rabbani yang telah menyampaikan materinya sungguh sangat luar biasa dan tentunya menarik ya. Tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz mengenai Sirah Nabawiyah tentang apa kenabian ya. Kalau ininya apa tadi yang disampaikan banyak kejadian-kejadian luar biasa terkait dengan fenomena sosial, gaya hidup, apa keyakinan dan lain sebagainya. Ikhwan fillah yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih ada waktu kurang lebih 5 menitan sampai 7 menitan ya. Barangkali ini mah ada dari ikhwan semua, ada yang mau apa bertanya, berpendapat ataupun menambahkan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Al Ustadz. Silakan, barangkali ada. Mengapa Ustadz Irfan? Yang tadi dipertanyakan sama Ustadz Irfan adalah gereja yang dibuat di Yaman oleh Abraha itu dikencingi oleh salah satu bangsa Arab yang menjadi sebab murka beliau dan mengekspansi Ka'bah begitu. Apakah benar atau tidak? Sependek pengetahuan kami, saya pribadi belum menemukan catatan itu dikencingi atau tidak, tapi memang sempat sekilas membaca di beberapa tautan jurnal tentang Sirah Nabawiyah. Cuma yang kami ketahui adalah jadi kemasyhuran Ka'bah bertengger di muka bumi kan tidak pernah luput dari pandangan manusia. Padahal hanya bangunan biasa. Jika dibandingkan dengan istana-istana, kan adanya Ka'bah itu bersamaan dengan beberapa bangunan mewah di tempat-tempat lain. Tapi yang aneh, kenapa bangunan-bangunan mewah di tempat lain tidak begitu sakral untuk didatangi? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, saat itu setelah gereja yang ada di Yaman itu dibangun, nyatanya orang-orang tidak datang berziarah, datang berkunjung. Gitu. Dan perlu dipahami sebagai catatan untuk menjadi jawaban juga mungkin ya. Perlu dipahami bahwa di zaman dulu untuk mengunjungi sebuah tempat itu butuh alasan sakral. Tidak seperti sekarang. Hayang nempo gedung Sydney. Hayang nempo patung Liberty Amerika. Itunya. Tidak salah, kan hukumnya mubah. Kita datang ke Amerika ingin melihat patung Liberty. Tapi orang-orang dulu secara antropolog mereka
harus mendasari tindak tanduk mereka dengan sesuatu yang berpaham teolog. Gitu. Seperti makanya Nabi Muhammad kan pernah bersabda, la tusafiru ila salah satu masjid. Itu kan teks sakralisme gitu. Tapi bukan berarti, contoh kan saya ke Mesir. Di Mesir kan tidak pernah disebut ada satu masjid utama oleh sabda Nabi kan. Oh janganlah kalian pergi ke tempat lain kecuali ketiga masjid. Ya Masjid Aqsa, Nabawi, dan Masjidku, kata Nabi. Oh berarti saya ke Mesir teka hitung safar gitu. Dan tidak direkomendasikan ke Nabi. Enggak, bukan berarti seperti itu. Jadi dulu melakukan perjalanan panjang harus ada alasan sakral gitu. Nah, termasuk Ka'bah. Nah, kenapa Abraha menyerang Ka'bah? Yang kami tahu adalah karena rasa iri bangunan megah yang telah dibangun di Yaman tidak dihinggapi gitu oleh manusia. Itu mungkin yang kami tahu. Itu mungkin, terima kasih. Begitu kira-kira Ustadz Irfan, terima kasih atas sudah bertanya dan juga Ustadz Romani yang telah menjawab. Kita sepakati mau dilanjut terlebih dahulu atau di pending? Di pending dulu Pending dulu ya. Oke. Maghrib 18.8. Ayeuna Enak 18.5 langkung 20 detik. nah. Oke. Pilih aya 1D tapi engke dijawabna satos. Ekrantos hati beda jangan. Oh gitu. Saya pamit aya ditutup lah we nya mungkin sambil ngopi, sambil iftar. Kita lanjutkan bareng-bareng. Iwan pilih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti setelah buka, dan di minggu depan masih berlanjut mengenai kajian Sirah Nabawiyah. Pertemuan terakhir kalau tidak salah ya. Terus ya, terima kasih. Akhirul kalam, syukron juzilan bihtimam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.